Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang hangat dan menarik mengenai adat basandi syara basandi kitabullah di era modern. Kali ini, Ambo Ari akan melakukan bincang-bincang ringan bersama Datuk Permato Dirajo, pasukan Simabua, selaku guru pemangku adat di Kota Nanampe, Kota Payakumbuh. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Datuk? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Langsung saja berbicara mengenai adat basandi syara basandi kitabullah. Di sini Ambo ingin tahu sebenarnya makna dan nilai apa yang ada dalam falsafah tersebut, Datuk. Terima kasih banyak mengenai adat basandi syarak basandi kitabullah di Minangkabau ini adalah tempat tagak oleh orang Minangkabau. Orang Minangkabau ko punya adat yang kokoh masuk sebelum agama Islam. Jawa dulunya adat daripada syarak ke Minangkabau. Jadi untuk itu mengenai adat itu adalah harga mati oleh orang Minangkabau. Budayanya harus dilestarikan. Sejak tahun awal tahun 8 abad ke-18 itu seluruh nenek mama sampai jini di Minangkabau itu sudah sepakat bahwa di Minangkabau adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi makna yang dapat kita ambil dalam falsafah itu, adat itu harus dipunyai oleh orang Minangkabau. Orang Minangkabau itu harus beradat sama dengan suku bangsa lain. Jadi untuk itu kenapa adat basandi syarak? Karena ajaran adat dengan syarak itu menurut ulama itu sejalan. Makanya adat basandi syarak basandi kitabullah. Kitabullah itu kan Al-Quran. Nah, jadi antara adat dengan syarak itu di Minangkabau itu harga mati oleh orang Minangkabau. Tempat berpijak oleh pedoman hidup oleh orang Minangkabau. Dan dikecekkan adat di Minangkabau itu adalah kebeberapaan yang tersusun terjadi dengan aturan. Adat itu menurut bahasa ada 3 macamnya. Yang pertama menurut bahasa Arab. Adat itu artinya kebiasaan. Yang kedua menurut bahasa Sanskerta. Adat itu tidak artinya. Dat benda. Jadi berarti adat itu tidak benda. Tak bisa dikakuk. Yang ketiga mengenai Minangkabau, adat itu seperti yang sampai tadi adalah kebeberapaan yang tersusun terjadi dengan aturan. Siapa membuat adat kok? Yaitu orang tua kita, Datuk Perpati Sebatang, dia Datuk Kata Mangungan. Itu yang dinamakan adat istiadat. Jadi falsafah yang dapat kita sampaikan di sini mengenai maknanya, adat dan syarak itu wajib dilaksanakan oleh Minangkabau. Pedoman hidup oleh orang Minangkabau. Itu 2 kelarasan. Yang pertama kelarasan Koto Piliang, adat Datuk Kata Mangungan. Dan yang kedua kelarasan Bodi Cinago, adat Datuk Perpati Sebatang. Jadi adatku ada 4 macam. Yang pertama adat nasbona adat. Yang dikecekkan adat nasbona adat yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adat nan diadatkan. Dan nomor 1 dan nomor 2 itu adat nan babu mati. Tidak bisa ditukar-tukar. Saya nilai tolong menukar hadis Al-Quran. Kan tidak bisa. Iya, tidak bisa itu. Adat tu Pati Sebatang beliau-beliau itu lah meninggal. Lah disumpah, lah di Pati Sumpah Setia sampai kini masih berlaku. Yang ketiga adat istiadat. Yang keempat adat teradat. Adat istiadat dengan adat yang teradat itu adalah adat dan babu sinta. Boleh ditukar tapi nagari menukar. Artinya bagi seorang adat dan selingkah nagari. Itu nan dua tu. Nan dua di atas babu mati, nan dua di bawah babu sinta boleh ditukar tapi nagari menukar. Jadi yang penting deh kita orang Minangkabau mengenai adat dan syarak itu dipacik oleh di gangam tak buat. Yang pertama mengenai syarak sebagai agama kita, yang kedua adat sebagai budaya kita di Minangkabau harus dipacik oleh di gangam tak buat dan dilaksanakan oleh orang Minangkabau. Berarti orang Minang tuh orang Islam lah ya berarti. Islam, Minangkabau seluruhnya Islam. Islam. Berdasarkan yang Datuk sampaikan tadi terkait nilai yang masih perlu dipertahankan pada saat ini, lalu bagaimana cara penerapannya sekarang untuk generasi muda ini, Datuk? Karena di lingkungan sekolah sudah mulai tidak ada lagi pembelajaran BAM budaya alam Minangkabau ini, Datuk. Jadi cara penerapannya, karena BAM ini, dulu BAM itu di anak SD, SMP ada, sekarang tidak ada lagi. Jadi cara penerapannya itu di nagari-nagari itu harus dilaksanakan pengajian adat khusus untuk generasi muda. Bahwa termasuk di dalamnya Bulukan Wong. Jadi tidak di sekolah lagi. Di balai-balai adat atau di surau-surau boleh. Ambo itu di balai Polam itu Bulukan Wong tuh. Itu kalau di balai Malanung 2 itu khusus mengenai generasi muda itu ada apanya tuh
pengajian adat. Iya. Harus diberi pembekalan Iya. oleh yang tutu. Pertama oleh nenek mama dan pemangku adat. So kalau lah dia pengajian adat namanya untuk generasi tua, sehingga tahu Minangkabau kok adat tu. Tahunya. Sehingga generasi muda tu sangat mencintai kepada adat. Kalau tidak dia generasi muda tu mengenai pengetahuan adat, tapi kalau lah dia pengetahuan adat, cinta kebudayaannya Minangkabau. Jadi yang penting diberinya pembekalan. Kalau kami di Kota Nampe itu dia untuk generasi muda. Bunuhkan buang. Ini mama. Diadakan pengajian adat namanya. Untuk generasi muda ikut pengajiannya. Bunuhkan doang pengajian. Ini mama aku pengajiannya. Ini mama juga mengaji dia di balai itu. Jadi generasi muda khusus itu harus diadakan pengetahuan adat kunyo, diberikan pengetahuan adat kunyo. Sehingga nyo tahu bahan adat ko di Minangkabau. Sehingga nyo mencintai budayanya di Minangkabau. Karena bam tak boleh. Iya, betul. Itu Supaya saja. bisa lebih dihargai. Iya, dihargai, ya. Dan terakhir itu, Ya. mungkin ini juga akan menjadi inspirasi bagi kita generasi muda untuk bisa terus melestarikan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan pelestarian nilai adat berlandaskan syara di masyarakat modern saat ini, Datuk. Khusus untuk generasi muda, bagaimana melestarikannya? Generasi muda itu setelah diberi pengajian adatnya itu paham di adat tuh. Jadi kita harus kokoh di adat dan syara. Kalau kita lah kokoh memecah adat dan syara di Minangkabau, itu apa sajalah perkembangan zaman modern gua ndak kalah put dari hujan, ndak kalah kang depan itu. Tetap, tapi kokoh. Iya, betul. Itu yang kita apakan generasi muda itu ndak seluruhnya tercover untuk mengapakan pengajian adat tuh. Ndak keseluruhan ada sedih waktunya. Iya, betul. Sedih waktunya. Walaupun aja zaman yang akan datang, budaya yang akan datang Minangkabau, generasi muda tu lekok kok mau ada secara amannya. 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 So pengajian adat tu menurut adat itu materinya 3. Yang pertama cupak namanya. Nang dikecen cupak tu adat. Nang kedua undang. Nang dikecen undang tu hukum adat. Nang ketiga pelajaran penghulu. 3 materi pengajian adat tu di Minangkabau. Cupak, undang dan penghulu. Itu 3 materinya. Kalau lah terpacik nanti gua tu alaman. So itu dapat yang bertambahkan di Minangkabau kok agama Islam masuk abad ke-7. Kau kan mahasiswa, iya abad ke-7 anak. Iya ya. Dan dibawa Syekh Burhanuddin di Pariaman dan Tuanku Rao di Rao. Itulah orang yang berjasa mengembangkan agama Islam di Minangkabau. Tapi agama Islam tu ia di pantai dulu berkembangnya. Baru keko kadarek namanya. Jadi bahasa jadi agama Islam tu masuk ke Minangkabau tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Sejalannya syarak tu masuk ke Minangkabau tu tidak sulitnya dah. Soalnya sejalan dengan adat. Nyo kan adat nan dulu, syarak kemudian datang. Kan adat datang dulu. Perpatianan Sebatang tu pengetahuan kita bersama itu adanya abad pertama. Dia datuk ke Temanggungan. Kalau nama adat tu. Sedangkan agama Islam abad ke-7 masuk. Kan jauh dulunya ada. Pada abad ke-7 tu lado rencana ada sini syarat. Tapi belum putus lah. Lu sama Minangkabau lah. Sebelumnya terima kasih pada Tua yang telah menjawab pertanyaan kami, yang telah Datuk jawab dengan baik. Sangat bermanfaat sekali bincang-bincang kita kali ini, Datuk. Terima kasih atas wawasan barunya, Datuk. Dan semoga bermanfaat. Itu kewajiban nambah selaku nenek mama menyampaikan ke generasi muda. So pada itu adat kok memang josara kok indah harga mati. Kalau kita yang tadi harga mati di Minangkabau di Poci Orek di Ganggam Teguh. Jadi moga-moga untuk generasi muda apalagi dari mahasiswa tolonglah Orek kita Ganggam Teguh adat bahasa di Sarak bahasa di kita.